Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan persoalan apapun yang kita hadapi membuat kita semakin berkualitas, membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin mulia. Karena hidup ini mustahil tanpa persoalan. Dan kalau dilihat dari depan, wajah-wajah hadirin ini jelas sekali. Wajah-wajah banyak masalah. Benar? Apakah Nabi Muhammad punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Nah, jadi makin banyak masalah yang dihadapi, pintu kemuliaan semakin dekat. Yang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana saudara? Nah, ini salah satu masalah saudara adalah suka menyelidiki masalah orang lain. Dari SD ke SMP naik derajat oleh ujian sekelompok masalah terpilih. Saudara mau masuk bekerja di sini juga lewat seleksi dan ujian, benar? Kita dibesarkan oleh masalah, kita terangkat oleh masalah. Makanya dalam otak kita tuh kalau mendengar masalah tuh tidak boleh persepsinya beban. Masalah adalah sebuah aset bagi kemuliaan kita. Di rumah tangga pasti ada masalah, dengan anak masalah. Di kantor juga banyak masalah, dengan tetangga. Dan kita melihat masalah itu adalah aset yang kalau kita sikapi dengan tepat, kita akan naik derajatnya. Ingat baik-baik ya, bahwa masalah itu tidak ada yang bahaya. Persoalan itu tidak ada yang bahaya. Ini kata kuncinya. Waktu kita ujian, soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Semua soal ujian sudah dibuat dan diukur cocok untuk kita. Orang tidak lulus itu bukan karena soal. Orang tidak lulus itu karena salah jawabannya. Nah, jadi soal tidak ada yang bahaya. Yang membahayakan adalah salah menjawabnya, salah menyikapinya. Jadi kalau kita menderita dalam hidup ini, pasti bukan karena persoalan, tapi karena kita salah menyikapinya. Mau lari kemanapun pasti masalah. Tapi bagi orang yang benar, sistem menghadapi masalahnya beres tuh, naik terus derajatnya. Persoalan di rumah menaikkan derajatnya. Persoalan di kantor naik, persoalan masalah uang, masalah kesehatan naik terus. Karena dia benar menyikapinya. Mau tahu rahasianya? Nah ini saudara, masalah selanjutnya. Kalau udah dengar rahasia tuh mau tahu aja. Begini, tapi ini rahasia penting ya. Jadi kita sengsara itu sebetulnya bukan karena masalah, tapi karena salah menyikapi masalah. Kata kunci terbesar mengapa kita salah menyikapi masalah adalah kita berusaha menyelesaikannya sendiri. Padahal Nabi Muhammad SAW, kalau mendengar sholawat, Nabi Muhammad disebut bersolawat ya. Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa seperti ini. Padahal beliau pintar luar biasa, ilmunya sangat luas, tiada bandingannya. Tapi beliau selalu berdoa begini, Ya Hayyu Ya Qayyum
birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri mengurus terus menerus segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya, perbaiki urusan saya ya Allah seluruhnya, semuanya, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Ini kuncinya. Jadi Rasulullah itu apapun yang dihadapi selalu ingin ditolong Allah dan menyerahkan urusan sepenuhnya ke Allah, sehingga Allah membimbing pikirannya, membimbing lisannya, membimbing sikapnya, membimbing hatinya mendapatkan solusi terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu stres, itu pasti sebabnya sederhana. Kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Padahal kita ini bodoh. Udah bodoh, banyak mikir, kebayang. Bukan tidak boleh mikir. Mikir jadi zikir. Ingat rezeki, ingat Allah pembagi rizki. Ingat anak, ingat Allah yang menciptakan dan mengurus anak. Ingat keperluan, ingat Allah yang menciptakan keperluan kita dan yang mencukupi keperluan kita. Ingat calon jodoh, ingat Allah yang mengatur lalu lintas perjodohan, menanamkan setiap cinta di hati, dan satu-satunya penguasa takdir. Ingat BBM mau naik, ingat Allah penguasa semua rezeki. BBM naik gak ngepek kalau Allah ngasih ke kita, benar? BBM gak naik, seperti sekarang belum naik. Kalau sudah sengsara, mah sengsara aja duluan ya. Ada yang belum punya jodoh di sini? Ada. Semakin ingat jodoh, semakin stres. Harusnya ingat jodoh, langsung ingat Allah yang membulak-balik setiap hati. Benar? Tapi kita enggak nyambung ke Allah. Makanya mogok, karena kita prosedur awalnya sudah salah. Jadi kesimpulan awal kenapa kita sengsara, kenapa kita stres, karena kita adalah sok tahu ngurus segala urusan sendiri. Udah bodoh, dipikirin terus, ya makin stres. Udah lemah, sok kuat, pasti stres. Udah enggak punya, sok kaya, pasti menderita. Jadi sekarang mah mikir, langsung zikir. Nanti dari mana? Fadkuruni adzkurkum. Kita mikir lalu ingat ke Allah, Allah ingat ke kita spesial. Nanti kalau Allah fadkuruni adzkurkum, Allah langsung menanamkan di sini tenang. Tenang tuh nggak bisa dibeli. Walaupun di sini bangunan banyak, nggak kebeli tenang. Ya, karena tenang itu milik Allah. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menanamkan sakinah di hati orang. Jadi kalau ibu-ibu nih ya, misalkan yang udah nikah mengharapkan dibahagiakan oleh suami, pasti stres. Karena suami ibu boro-boro ngebahagiain istrinya, dia sendiri nggak bahagia ya. Halo? Benar? Ini kan wajah-wajah kurang bahagia. Jadi yang membuat kita nelang satu adalah kita megang persoalan, dipikirin sendiri, diolah sendiri, padahal Allah maha dekat, padahal Allah maha tahu, padahal Allah sudah siap menolong kita, salah sendiri. Sedangkan Rasulullah saja, wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Sudah apa belum doanya? Belum. Itu masalah selanjutnya. Inilah sebetulnya pembuka pintu pertolongan Allah. Tapi sejujurnya saya juga baru nyadar akhir-akhir ini ya. Sesudah menghadapi persoalan super pelik, nah oleh guru saya diajarin, ngapain mikirin persoalan capek-capek, pikirin bagaimana ditolong oleh Allah, pasti beres. Nah dikasihlah rumusnya.
Kalau dalilnya saya kira sudah tahu ya. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka baginya yaj'al lahu makhrajan. Ada aja jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah bakal ngasih kejutan-kejutan yang nggak kepikir ada, yang nggak terduga datang. Pokoknya paling enak nih dikasih kejutan. Utang nggak akan kebayar nih, tiba-tiba yang ngutangin datang. Sudah bosan saya nagih kamu. Halal mulai hari ini. Daripada saya pusing rezeki yang tidak diduga-duga. Calon mertua yang nolak-nolak tiba-tiba, entah kenapa tadi malam saya ingat terus sama kamu, Dah, kamu nikah aja sama tetangga, gitu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hakul yakin ke Allah. Keyakinan itu penjamin kecukupan. Wah, kalau tawakal nggak ikhtiar. Tawakal itu puncaknya ikhtiar. Karena orang yang hatinya yakin ke Allah, Allah sudah janji, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambamu. Kita yakin ke Allah, Allah nolong. Makanya orang yang tawakal itu pasti cukup. Dicukupkan ilmunya, dicukupkan dibimbing ketemu dengan si fulan, kurang modal digerakkan ini ada, pokoknya diatur. Karena semua makhluk dalam kekuasaan Allah dan semua urusan juga dalam genggaman Allah. Udah paling enak. Pokoknya kalau Allah ngatur. Ini ada sebuah cerita. Kan ini baru pulang haji. Tidak nyangka nih. Jadi suatu saat katanya ada ibu-ibu mau haji. Nah, ibu mau haji, mau apa? Anaknya 3. Ibu, saya mau kurban aja. Wah, bagus kata ibunya. Baik. Tapi saya punya permintaan. Apa? Tolong kurbannya dititipkan ke Aagim. Hah? Kata si ibu. Aagim? Ibu mah cuma lihat di TV. Ibu belum pernah ketemu dan gak tahu di mana ketemunya. Tambahan ibu mau haji. Ini permintaan gak masuk di akal. 3 hari sebelum lebaran haji di Mekah, alhamdulillah saya ceramah tuh di sebuah masjid. Selesai ceramah datang ibu-ibu. Kayak mimpi. Kenapa, Bu? Anak saya mau titip kurban ke AA. Saya di sini ketemu, nggak nyangka. Mekah segitu luasnya dan saya nggak tahu lagi AA haji. Bawa $600. Jadi itu kalau Allah mau ngatur ya, diatur sedemikian rupa, waktunya sama, di masjid ketemu. Beres kalau Allah mau ngatur. Benar? Pernah dengar cerita yang kisah nyata di Pakistan? Ada seorang dokter terkenal di Pakistan. Maaf saya lupa namanya, tapi cerita ini sudah mutawatir, banyak di internet. Beliau mau konferensi, ternyata terjadi kerusakan pesawat, sehingga diganti dengan kendaraan darat. Di jalan ternyata badai, hujan deras, sehingga gelap dan tersesat, sehingga harus bertanya ke sebuah rumah di kampung. Ibu yang menerima itu baik hati menyuguhi dalam perjalanan itu, karena sudah larut malam. Nah, selesai menyuguhi, ibu itu ngurus cucunya yang sakit parah. Ditanya oleh tamunya ini siapa? Ini cucu. Kenapa nggak diobati? Kami ini orang kampung. Saya cuma doa saja karena katanya yang bisa ngobatin ini ada di kota. Dan kami tidak sanggup ke kota, hanya bisa doa saja, semoga Allah ngatur menyembuhkan. Siapa nama dokter itu? Disebutlah dokter Fulan. Kaget sekali karena itulah beliau. Ya Allah, sambil bercucur air mata, demi engkau mengatur doa ibu ini terkabul, pesawat dibikin rusak, udara dibikin badai, saya dibikin tersesat, supaya ketemu dengan takdir ini. Dan ini sangat mudah bagi Allah.
Bagi yang yakin, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Baik, kita kasih rumus saja supaya lebih mudah ya. Rumusnya rumus 5 us supaya hidup Allah yang urus. Apa rumusnya? 5 us supaya Allah yang ngurus. Syarat yang pertama, hati harus tulus. Apa? Yang kedua, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidup harus lurus. Apalin, karena ini hadiahnya umroh sama-sama ya. 4, ikhtiar harus serius. Dan yang kelima, tobat terus menerus. Ya, siapa yang hafal hadiahnya umroh? Sama-sama ketemuan di depan Masjidil Haram. Ayo. Ya, ke sana masing-masing hadirin. Umrohnya yang sama-sama. Tapi siapa tahu ada takdirnya ya. Satu apa? Hati harus tulus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidupnya harus lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Yang kelima, 1, kenapa hati harus tulus? Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa tidak ada amal yang diterima selain yang tulus, ikhlas. Ikhlas sih bahasanya, tapi supaya ujungnya us jadi tulus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'al ayat. Jadi Allah tidak memerintahkan kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, ya karena Allah dong. Seperti apa sih orang yang hatinya tulus? Minimal seperti matahari, hanya memberi. Jadi mirip PAUD begini ada. Hanya memberi, tak harap kembali. Ini kuncinya. Jadi fokus orang yang ikhlas itu adalah mengumpulkan segala potensi untuk melakukan yang terbaik lillahi ta'ala, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'al ayat. Jadi Allah tidak memerintahkan kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, ya karena Allah dong. Seperti apa sih orang yang hatinya tulus? Minimal seperti matahari, hanya memberi. Jadi mirip PAUD begini ada. Hanya memberi, tak harap kembali. Ini kuncinya. Jadi fokus orang yang ikhlas itu adalah mengumpulkan segala potensi untuk melakukan yang terbaik lillahi ta'ala, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Ada orang, nggak ada orang, Allah ada tidak? Jawab hadirin. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik ikhlas, Allah suka tidak? Wes, makin hilang dari hati kita berharap kepada makhluk, makin dekat dengan keikhlasan. Makin kuat kita berharap dari makhluk dan takut ke makhluk, makin susah ikhlas. Yang menciptakan kita siapa? Yang menjamin rezeki kita siapa? Yang ngangkat derajat siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu ngapain kita cari muka manusia? Benar? Sama-sama nebeng. Ini kan wajah-wajah nebeng ya, termasuk wajah ini. Udah, Ibu,
Bu, jangan banyak berharap dari suami. Makin ingin dihargai suami, makin ingin dihormati suami, makin ingin disayangi suami, makin ingin dikagumi suami, makin sering sakit hati. Serius? Coba periksa. Bukan tidak boleh sayang, bukan tidak boleh berharap. Tapi siapa yang ngebolak-balik hati suami? Silakan dandan stakar kebek. Enggak ngepek. Enggak ngepek. Dah hati mah nggak bisa dibeli dandanan, benar? Dandanan itu topeng. Silakan pakai lipstik mahal. Enggak ngepek. Kalau bibirnya bawel, ya. Ini asli hadirin. Pernah ada kisah seorang ibu-ibu di rumahnya tuh dandan rapi, seneng beres-beres, sehingga tetangga tuh kagum. Ibu tuh di rumah tuh rapi, dandan, beres. Padahal kan suami ibu tunanetra. Suami ibu nggak pernah lihat. Memang suami saya tidak pernah lihat penampilan saya, tidak pernah lihat keadaan rumah. Tapi kan Allah Tuhan saya selalu melihat saya. Suami saya itu bukan segala-galanya bagi saya. Suami saya hanyalah ladang amal bagi saya. Suami saya tidak punya pahala, dan yang ngebagiin pahala adalah Allah. Suami saya bukan pemberi rizki, suami saya pemakan rizki. Yang memberi rizki Allah. Suami saya nggak punya sorga, paling berharap sorga. Mau apa saya berharap banyak dari yang tidak punya apa-apa? Saya berharap cuma dari Allah. Allah ngebalikin hati suaminya. Sayang, hormat. Ya kita mah nggak bisa ngebulak-balik hati, benar? Siapa karyawan yang paling menderita, yang paling menuhankan atasannya? Tiap ada atasan, rajin, tapi nggak ada atasan. Namanya karyawan penjilat seperti itu. Yang suka menonjol-nonjolkan diri. Kalau ada atasan tuh, namanya karyawan ambeien. Harus dioperasi. Udahlah, atasan juga sama-sama nebeng, betul tidak? Kita hormat atasan, bukan cari muka, karena menghormat orang ibadah, titik. Jelas? Ini, kalau ada klien baik, kalau kliennya nggak jadi, jengkel, itu nggak ikhlas. Kalau mau baik, baik aja. Nggak usah beda-beda, jadi nggak jadi mah Allah yang ngatur. Tapi baik jadi amal, itu urusan kita. Jangan suka bunglon, ya, munafik namanya. Kalau dia kira-kira bakal mendatangkan sesuatu baik, giliran enggak, munafik. Atasan datang, atasan, munafik. Ada yang begitu di sini? Kalau nyebut banyak dia nyari teman. Harus yakin nih, manusia itu cuman la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan tanpa dari Allah. Ini bergabung semua yang hadir ini. Dengar ya. Mau ngasih kepada saya 1 rupiah saja. Tapi Allah yang maha mendengar, yang maha kuasa, tidak mengizinkan saya dapat rezeki. Sampai tidak kepada saya. Jawab. Semuanya jawab. Mau ngasih nasi 1 aja. Tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak. Walaupun saudara ingin, tapi Allah nggak menghendaki sampai tidak. Jawab, pasti tidak. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak kejadian. Walaupun bos mau nanda tangan, tapi Allah tidak menghendaki, hilang tuh pulpennya. Sebaliknya, sekarang mau mencelakakan. Nih semua yang hadir di sini, plus jin yang ikut dengar juga. Mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Yakin? Yakin? Tes sekarang. Ayo lempar, saya pakai apa aja. Nih mikrofon, handphone. Pukul, dengkek, tendang, bebas.
Ayo. Tuh kan kalau Allah tidak menghendaki nggak kejadian. Allah tidak menghendaki tidak berarti secara ajaib dilempar ciung ciung, enggak. Hukum alam tetap terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki gampang banget, dibalikin aja hati saudara. Tidak ada satupun yang mau ngelempar. Ya, kan setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Nggak mau aja, ada yang udah megang-megang batasannya kan. Tapi langsung terlintas di hatinya, kualat, kualat, kualat. Jadi nggak jadi. Makanya lah nggak ada gunanya cari muka ke orang, cari perhatian, biasa-biasa aja lah. Ya, setuju? Lakukan aja yang terbaik, gak akan kemana-mana. Rezeki gak usah keluar dari kantor ini semua. Kalau Allah suka sama kita, anak dibikin kasih beasiswa, dibikin sehat, semua tetangga sakit, kecuali keluarga dia. Ya, tiba-tiba datang itu, ini saya nih motor kebanyakan, saudara mau nggak nih? Ya ada aja. Kalau Allah mau, gampang banget. Semua urusan milik dia, benar? Kita nggak yakin sih sama Allah, jadi aja stres. Dan kita bersandarnya sama yang sama-sama miskin, itu stres banget ya. Udah bodoh bersama sama yang blow on, pusing. Benar? Dah, mulai sekarang lillahi ta'ala aja, nggak akan kemana-mana kok. Mungkinkah pahala tertukar? Mungkinkah pahala tertukar? Mungkinkah ada yang luput dari pengetahuan Allah? Mungkinkah ada balasan yang meleset? Mungkinkah? Enggak mungkin. Apa yang untuk saya pasti ketemu. Enggak ada yang bisa ngambil apa yang diberikan Allah ke saya. Apa yang untuk saudara pasti ke saudara. Tadi saya lihat botol banyak di sini. Iya. Dasar bukan rezeki saya. Pada pindah. Udah sering saya disuguhin kayak gitu, Pak. Ini masih mending cuman botol. Pernah suatu saat sedang ceramah, weh, ada buah-buahan di sini, Pak. Ada buah naga, jeruk, sirsak, anggur, apel. Saya pas lihat kayak gitu aja, udah yakin nih, ini pasti bukan rezeki saya. Ya, saya kapan makannya? Masa lagi ceramah makan buah naga, ngupas. Selesai ceramah, salaman pulang. Panitia lagi, panitia apa-apa. Satu apa? Hati harus. Dua, ibadah harus bagus. Jadi gini ya, Allah tuh nggak perlulah model-model kita kayak gini ya nggak? Ya model kita yang nggak jelas kayak gini ya. Pantasnya kan model kita kalau misalkan Allah apa tuh mudah tersinggung. Model-model kita kan pantasnya disambar petir ya. Loh, apa yang mau diandelin model kita gini? Hidup nggak jelas kayak gini, sholat nggak khusyuk, ngaji nggak bisa, sedekah pelit, tukang maksiat, banyak dosa, benar? Kan pantasnya disambar petir ya. Tapi Allah maha baik. Walaupun dia menyaksikan kita ini udah blow on, culun, ngaco, tetap ya dicukupin rezekinya. Kasih makan tiap hari, kasih minum nggak pernah lupa, jantung didetakkan, udara gratis, ya aib ditutup, maksiat orang lain nggak ada yang tahu, tetap dihargai karena kemurahan Allah. Allah cuma minta satu aja, ibadah yang benar. Coba sholat juga cuma minta 5 kali sehari, 5 kali 5 menit, 25 menit banding 24 jam, 1 banding 48, 1 bagian untuk Allah, itu pun buat kita juga, yang 47 diberesin Allah. Tapi dasar kita mah cari penyakit, yang itu 5 menit aja, udah jelas kalau nggak khusus ya. Nih, kalau punya pembantu di rumah kayak gini, Bibi, apa sih Bu? Manggil-manggil melulu, baru manggil, sekarang manggil lagi. Sore-sore, Bi, nggak bisa lihat orang istirahat. Maghrib, Bi, aduh, lagi malam, Bibi, lagi rame-ramenya TV manggil. Pagi-pagi, Bibi, lagi anak tidur. Digimanain pembantu kayak gitu kan?
Pecat. Hayya 'alas shalah. Baru juga dulu dasar lagi. Sebut. Hayya 'alas shalah. TV lagi rame, Isa lagi. Hayya 'alal falah. Sekarang subuh tuh makin pagi, nggak jelas gini. Bagusnya digimanain tuh yang kayak gitu, Mas? Bagaimana, Mas? Nggak berani buat dipecat. Teman-teman, ibadah tuh buat kita. Allah mah nggak perlu apa-apa. Mau sholat, mau nggak sholat, sok aja lah. Yang menderita juga dirinya sendiri, betul? Mau maksiat takar kebok, lakukan aja. Dan pasti yang apes juga dirinya sendiri. Makanya kalau orang nggak mau ibadah, dia tuh lagi ngerugikan dirinya sendiri.